Ilmu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani. Logike yang berarti perkataan sebagai manifestasi pikiran. Bahasa Latin logos yang berarti wacana, bahasa. Sehingga logika berarti ilmu atau disiplin ilmiah yang mempelajari pikiran yang diungkapkan dalam bahasa. Klasifikasi disiplin ilmu. Non-empirik, kegiatan akal untuk mendapat pengetahuan yang tidak tergantung pada pengalaman atau data empiris. Empirik yaitu kegiatan akal untuk mendapat pengetahuan yang tergantung pada pengalaman atau butuh bukti. Istilah logika. Non-empirik, butuh pembuktian rasional dan konsistensi rasional. Filsafat, matematika, sifatnya a priori. Empirik, butuh pembuktian rasional dan konsistensi serta pembuktian aktual, ilmu alam dan ilmu manusia. Secara positivisme, ilmu dibagi menjadi ilmu positif berdasarkan pengamatan empiris lewat observasi untuk sebuah simpulan. Ilmu formal mempelajari bentuk dan pola hubungan antar pernyataan dan tidak menghasilkan keputusan atau proposisi tentang kenyataan. Objek logika. Macam objek ilmiah. Material, sasaran atau objek penelitian. Apa yang kita pelajari? Formal, objek material yang dipandang dari sudut tertentu. Salah satu aspek dari objek material yang dipelajari dari sudut pandang tertentu dengan cara tertentu. Bagaimana kita mempelajari suatu hal? Objek logika. Material, kegiatan berpikir, bukan prosesnya. Berpikir adalah proses rohani atau kegiatan akal budi dalam upaya bertanya dan mencari jawab. Formal, bentuk atau pola kegiatan berpikir manusia dan struktur kombinasi pernyataan secara formal. Hukum berpikir. 1. Asas identitas. Setiap hal adalah apa adanya dia. Setiap hal sama dengan dirinya sendiri. A sama dengan A. 2. Asas kontradiksi. Setiap hal adalah tidak sama dengan yang bukan dirinya sendiri. A sama dengan negasi A. 3. Asas pengecualian kemungkinan ketiga. Setiap hal adalah dirinya atau bukan dirinya. Tidak ada kemungkinan ketiga. A sama dengan A atau sama dengan negasi A. Tidak ada kemungkinan ketiga. 4. Asas alasan yang cukup. Tiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup. 5. Asas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premisnya. Istilah penting. Tujuan logika. Membedakan cara berpikir yang tepat dari yang tidak tepat. Memberikan metode dan teknik untuk menguji ketepatan cara berpikir. 3. Merumuskan secara eksplisit asas-asas berpikir yang sehat dan jernih. Premis adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah pernyataan yang disebut kesimpulan, atau pernyataan yang digunakan untuk mendukung atau membenarkan kebenaran sebuah pernyataan lain
yang disebut kesimpulan. Kesimpulan, sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan sebuah atau beberapa pernyataan yang disebut premis. Dengan demikian, premis dan kesimpulan adalah pengertian korelatif. Artinya, pengertian yang selalu berkaitan satu dengan yang lain dan masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Jenis argumentasi. Deduksi. Argumentasi yang premisnya di dalam dirinya sudah memuat kesimpulan. Artinya, kesimpulan sudah tersirat. Dengan kata lain, premis sudah mengimplikasikan kesimpulan. Hubungan premis dan kesimpulan disebut implikasi. Induksi adalah argumen yang kesimpulannya belum atau tidak tersirat dalam premisnya. Artinya, premis tidak cukup kuat memberikan alasan untuk menerima kesimpulan yang ditarik. Hubungan premis dan kesimpulan adalah probabilitas. Ketentuan validitas. Validitas kuat. Sebuah argumentas dikatakan valid jika kesimpulan atau silogisme ditarik dengan mengindahkan aturan-aturan silogisme. Valid menyangkut aturannya. Sedangkan benar berarti kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Benar menyangkut isi argumentasi, menyangkut faktanya. 4. Teori kebenaran. 1. Teori korespondensi. Sebuah pernyataan adalah benar jika isinya sesuai dengan atau mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Contoh, rumah itu roboh. Hujan membuat pakaianku basah. Teori koherensi. Kebenaran adalah kesesuaian sebuah pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai benar. Matahari tidak terbit dari barat, sebab matahari hanya terbit dari timur. Teori pragmatik. Yang benar adalah efektif. Contoh, sawah itu dibajak dengan traktor. Efektif kalimat atau isinya. Teori intersubjektivitas. Kebenaran adalah sesuai atau konsensus dari para pakar. Contoh, unsur terkecil dari benda disebut atom. Berdasarkan hasil penelitian dan kesepakatan ilmuwan. Semua kalimat pada dasarnya mempunyai keempat kebenaran tersebut, tergantung bagaimana kita melihatnya. Bentuk logika. Proposisi silogisme. Inem adalah pelayan. Semua pelayan adalah seksi, jadi inem adalah seksi. Bentuk atau lambang silogisme. A sama dengan B, B sama dengan C, jadi A sama dengan C. Fungsi bahasa menurut Irving M. Copy. 1. Fungsi ekspresif. Fungsi yang menyatakan emosi atau perasaan. Tidak ada kualifikasi benar atau salah. 2. Fungsi informatif. Fungsi yang menyampaikan informasi dan ada kualifikasi benar atau salah. 3. Fungsi direktif. Fungsi yang memerintah.